Disclaimer, dalam video ini saya hanya membacakan bukunya saja. Hak cipta penuh milik penerbit. Sebelumnya, saya sudah mendapatkan izin dari penerbit. Untuk pengalaman lebih baik, silahkan membaca buku fisiknya. Bab 17. Usai menggelar pameran, Sean tetap rajin menemuiku sambil mengajak Naya. Kami sesekali makan di restoran favorit Naya di daerah Cikini yang serba organik, bebas bahan kimia. Sesekali juga kami ke supermarket, berbelanja bahan mentah serba organik, lalu masak bersama di rumahku dengan Naya sebagai koki utamanya. Kemudian kami makan bersama di depan televisi sambil menyaksikan serial Friends dari koleksi DVD lawas yang sudah ditonton berulang-ulang. Sean tampak nyaman bila ada Naya dan sekaligus ada aku juga di sisinya. Sepertinya bagi Sean ini adalah solusi paling tepat karena dia bisa berlaku adil. Dia bisa berbagi keutuhannya sekaligus tanpa harus merasa bersalah lantaran mengabaikan salah satu dari kami. Seperti weekend kali ini, Gavin ikut bergabung sehingga kami berempat tampak seperti dua pasang couple yang memiliki kehidupan sempurna. Kami menghabiskan separuh malam untuk lagi-lagi makan di restoran organik dan menonton film di Taman Ismail Marzuki. Setelah itu, kami ke karaoke keluarga bernyanyi gila-gilaan sampai lewat tengah malam. Aku tertolong dengan keberadaan Gavin. Aku bisa bergelayutan di lengan kekarnya atau melingkarkan tanganku di pinggangnya. Karena setiap melihat Sean dan Naya jalan bergandengan tangan, aku akan merasa kebakaran. Hanya saja saat Naya menyuapi Sean, aku tentu tidak bisa ikut-ikutan menyuapi Gavin. Juga saat Naya menyapu sudut bibir Sean dengan sapu tangan sutranya, mustahil aku melakukan hal serupa terhadap Gavin. Aku bisa kena tempeleng kakakku itu kalau aku nekat ikut-ikutan. Dia pasti akan merasa risih dan mengecap aku melakukan hal tidak senonoh. Demi Tuhan, aku benar-benar merana. Kau hanya seekor unggas, Katniss. Bab 18. Oma Irene memintaku hadir ke sebuah perjamuan makan malam dalam rangka memperkenalkan Flora Munaf, tunangan Reynald pada keluarga besarnya. Reynald adalah kembaran Gerwin yang sering kudengar namanya, tapi belum pernah kulihat wujud aslinya. Usai acara ini, Oma Irene memintaku secara khusus mendampingi Gerwin selama acara berlangsung. Pada hari undangan makan malam itu, sejak sore, aku dan Gerwin sudah duduk-duduk di area tempat acara yang membuatku merasa seperti sedang berada di Uluwatu, Bali, di mana langit dan seluruh penjuru laut berkilauan dengan pancaran emas matahari senja. Bagian belakang rumah Baron Tanker adalah tepian laut dangkal dengan dermaga pribadi yang luas. Di ujung dermaga berbentuk setengah lingkaran yang menjorok langsung ke tengah laut, sebuah kapal pesiar milik Baron Tanker yang bertuliskan Lady Irene tertambat. Dermaga kayu ini berbatasan dengan kebun bunga yang menjadi pembatas dengan danau buatan di sisi selatan rumah. Meja-meja bundar bertaplak putih dengan aksen renda berwarna ungu muda diletakkan menyebar di atas tanah berumput, dan ada juga beberapa yang diletakkan di lantai kayu dermaga. Lampu-lampu berbentuk lampion putih yang bergelantungan di ranting pohon belum dinyalakan. Kudengar dari beberapa petugas yang menangani acara, akan ada sesi pelepasan lampion terbang segala. Semua tamu diarahkan menghadap laut. Ada live musik dengan grand piano warna hitam mengilat yang diletakkan di sisi panggung setinggi 10 cm di dermaga. Seorang pria bule berjas hitam yang pastinya seorang maestro piano. Sayangnya, tidak kukenal, menciptakan denting melodi yang membuat perasaanku tersayat-sayat dan seperti sedang tercecer di mana-mana.
Betapa tidak, alunan nada dari lagu klasik love story di situasi seperti ini. Di tengah suara gelombang laut, dengan pemandangan burung-burung camar yang berterbangan. Ditambah sapuan angin yang mengacak rambutku, aku sudah pasti otomatis mengharu biru. Bahkan naluriku jadi mendadak liar. Aku ingin berdansa di atas panggung dengan seorang pangeran tampan sampai pagi datang menjelang. Senja mulai menggelap. Tamu-tamu mulai berdatangan satu persatu dan memenuhi 20 meja dengan 4 kursi melingkar di setiap mejanya. Tamu pria tampak gagah dan mapan, sementara tamu wanita tampak berkilatan karena keanggunan dan kemewahan busana dan aksesorisnya. Aku duduk di salah satu meja khusus keluarga. Aku tidak mengenakan gaun selayaknya tamu-tamu yang lain. Oma Iren memintaku mengenakan setelan blazer hitam dengan syal cantik di leher. Dipadu dengan celana panjang hitam, karya seorang desainer lokal yang dulunya pernah jadi artis. Desainer itu datang mengukur tubuhku langsung tanpa asisten. Sepertinya semua orang ingin menunjukkan pelayanan terbaik bagi klien sekelas Oma Iren Tengker. Acara dimulai cukup protokoler meskipun dibalut dalam kemasan pesta non-formal. Saat Renal dan Flora muncul, melangkah pada jalur yang sudah ditaburi kelopak mawar putih dari ribuan tangkai bunga, suara tepuk tangan para tamu bergemuruh menyambut. Aku menggamit lengan Gerwin agar turut berdiri memberikan tepukan untuk saudara kembarnya yang tampil lebih gagah dari pangeran yang hadir menemaniku berdansa dalam khayal barusan. Sulit sekali untuk tidak terpesona pada ketampanan Renald dengan pencahayaan lampu-lampu taman yang dramatis seperti ini. Seumur hidupku, belum pernah aku sampai tidak bisa berkedip dalam kekagumanku atas ketampanan seorang pria yang memiliki garis-garis sempurna pada wajahnya. Aku baru pertama kali melihat Renald. Dalam balutan jas putih dan tatanan rambut yang begitu rapi, sosoknya tampak bagai sebuah refleksi dari pangeran di buku dongeng yang menjelma dalam kehidupan nyata. Lalu mereka berdansa, Pangeran Renald dan kekasihnya, yang konon berasal dari rakyat jelata sepertiku. Flora diterima masuk dalam terah keluarga Baron Tengker bukan lantaran dia anak gadis dari pejabat yang disegani atau anak pengusaha ternama. Flora terpilih karena dia adalah gadis yang cemerlang dalam perilaku dan kecerdasannya. Flora berasal dari keluarga sederhana yang cukup terhormat dalam masyarakat. Selalu mendapat beasiswa dalam pendidikannya, berhasil cum laude dari program pasca sarjana di usia muda. Karir Flora pun sangat mulus. Dalam kehidupan sosial, Flora sangat populer dan disukai dalam pergaulan. Dia juga dikenal sebagai anak perempuan yang berbakti pada orang tuanya dan sangat menyayangi adiknya yang lumpuh sejak lahir. Keluarga Baron Tengker sudah berkelimpahan. Mereka tidak membutuhkan kualifikasi menantu berdasarkan harta dan kemasyhuran. Mereka menerima Flora karena kualitas dirinya yang baik, sehingga kelak dari rahimnya diharapkan lahir cikal bakal keturunan Renald Tengker dengan karakter membanggakan. Menyaksikan mereka, Pangeran Renald dan Putri Flora yang masih asyik berdansa, perlahan rasa gundah mulai merayapi hatiku. Bayangan Sean menyeruak bersama dengan kepedihan yang selalu ditimbulkan ketika ingatan tentangnya hadir. Mestinya tidak harus sepatah ini bila sejak awal aku sadar bahwa hati Sean adalah milik Naya. Aku bahkan tidak bisa meminjamnya selama perpisahan mereka. Sehingga mengapa harus sesakit ini bila tidak ada hati yang perlu kukembalikan?
Denting piano dengan melodi indah, tiada tara itu perlahan mulai terdengar sayup-sayup. Tangan Renal yang melingkar di pinggang Flora tampak mulai mengendur meskipun mereka masih saling tersenyum dalam tatapan yang rekat. Suara tepuk tangan kembali bergemuruh. Lalu sepasang calon pengantin itu kini duduk di meja bundar di sebelah mejaku di area khusus keluarga. Membawa acara, seorang pria bersuara berat mempersilahkan hadirin bila ada yang ingin mengucapkan kata selamat. Ada beberapa orang yang bergantian berdiri dari meja masing-masing, memberi kata ucapan selamat yang panjang. Suasana menjadi semakin meriah karena banyak sekali kelakar dalam setiap ucapan mereka yang membuat semua yang mendengar tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, pembawa acara meminta sepasang tunangan itu naik ke atas panggung didampingi Baron Tanker dan Oma Iren yang turut mengajak Gerwin. Oma Iren berbisik padaku untuk turut berdiri tak jauh dari panggung. Baron Tanker mengucapkan beberapa patah kata terima kasih untuk calon besannya dan seluruh tamu yang hadir. Disusul kemudian ucapan terima kasih serupa dari Renal. Masih dalam waktu yang sama, pembawa acara meminta semua hadirin menyaksikan kehadiran gadis-gadis remaja yang berdandan seperti peri. Berbaris masuk ke dalam arena depan panggung, membawa lampion-lampion yang menyala. Lalu dilepaskan ke udara, susul menyusul. Saat semua wajah tampak terpukau penuh sukacita dan menatap ke arah langit dengan lengah, Gerwin berlari kencang mengejar lampion menuju tepian dermaga. Selang beberapa detik, aku berlari mengejar sebelum yang lain sadar akan apa yang terjadi. "Gerwin!" jeritku histeris. Tatkala Gerwin tergelincir dari dermaga dan hilang dari pandangan. Sontak saja, aku langsung melompat terjun masuk ke dalam laut, berusaha menyelamatkan Gerwin. Tapi di dalam air, aku baru ingat kalau aku tidak bisa berenang. "Tolong selamatkan Gerwin!"